Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K, yaitu mengenai seleksi administrasi buat P1 atau yang sudah lulus passing grade, dan mengenai jadwal pendaftaran atau pembukaan seleksi P3K di tahun 2022 dari Badan Kepegawaian Daerah. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info intinya. Baru saja kami menghubungi pihak daripada Kemendikbudristek melalui layanan helpdesk yang telah disediakan rekan-rekannya. Pertanyaannya, Assalamualaikum, apakah benar peserta P3K yang lulus PG di 2021 ya maksudnya, masih diseleksi administrasi? Selamat siang, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Perdi. Pelamar yang telah lulus passing grade diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan memilih formasi kembali pada laman SSCASN. Namun, mekanisme penerimaannya tidak lagi dengan menggunakan tes. Tidak lagi menggunakan tes ataupun observasi, melainkan, di sini ya, melainkan langsung ditempatkan pada formasi yang dipilih atau tersedia. Jadi jelas rekan-rekannya, begitu buka daftar, langsung pilih formasi dan langsung ditempatkan pada formasi yang dipilih atau tersedia. Dan di sini kami sedikit memperjelas, maksud kami apakah masih mengikuti seleksi administrasi. Kami memperjelas, pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Artinya, hasil seleksi administrasi hasil bukan aturan. Hasil seleksi administrasi rekan-rekan itu yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, itulah yang akan digunakan di tahun 2022. Jadi, yang tidak lolos seleksi administrasi di tahun 2021 pastinya akan diseleksi administrasi di tahun 2022. Nah, di sini kita bisa melihat juga rekan-rekannya, berdasarkan Permenpan RB di pasal 20-an kalau tidak salah ya, kita cek saja langsung Permenpan RB nomor 20-nya. Nah, di paragraf 2 seleksi administrasi pasal 26. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf A dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh panitia seleksi instansi daerah. Nah, di sini kita tidak menemukan P1 atau P2 maupun P3 dan umum, rekan-rekan ya, tapi di sini disebutkan secara umum seleksi administrasi ini. Di pasal 27, dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengikuti seleksi kompetensi. Nah, jelas ya, yang sudah lolos seleksi administrasi langsung kompetensi. Pasal 28, hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diumumkan secara terbuka pada SSCASN, laman resmi instansi daerah, dan laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dalam hal ini Kemendikbudristek. Sedangkan di pasal 29, seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9. Yaitu ada yang menyertakan video dan bukti ya. Nah, di sini tidak ada dikatakan bahwa peserta lulus PG itu ikut serta dalam seleksi administrasi. Namun kita tahu rekan-rekannya bahwa di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 ini, peserta yang sudah lulus passing juga boleh melakukan updating data atau pengkinian data. Nah, mungkin saja yang dimaksud oleh Pak Audi pada saat rakor kemarin ya, melalui Zoom, P1 itu tetap ikut seleksi administrasi. Mungkin yang diseleksi itu adalah dokumen-dokumen bagi peserta
yang melakukan pengkinian data. Apakah sesuai atau tidak? Seperti itu rekan-rekan ya, bagi yang melakukan pengkinian. Karena tadi pernyataan dari pihak Kemendikbud melalui layanan helpdesk-nya itu bahwa yang sudah lulus passing grade itu tetap menggunakan hasil yang dari tahun 2021. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya mengenai jadwal seleksi P3K-nya. Di sini kami mendapatkan informasi ya. Ini salah seorang dari guru lulus passing grade menghubungi Pak Suharmen ya. Di sini kalau kita lihat ini menghubungi Pak Suharmen. Assalamualaikum Bapak. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya dari GLPG P3K. Mohon maaf. Ini nama GLPG-nya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak yang kedua kalinya dan izin bertanya. Kira-kira portal SSCASN dibuka kapan ya Pak? Apakah kami yang sudah lulus PG prioritas 1 nantinya langsung penempatan saat portal SSCASN dibuka? Saya mohon dengan hormat Bapak Suharmen bisa memberikan pencerahan sehingga kegelisahan kami selama 10 bulan penantian ini sedikit terobati. Terima kasih. Waalaikumsalam, salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum tahu karena masih ada data yang belum clear dari Kemendikbud dan Kementerian Kesehatan. Nah, jadi masih ada data yang belum clear dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Jelas rekan-rekan ya. Jadi Pak Suharmen tidak bisa memberikan jawaban dari pertanyaan rekan kita ini. Selain itu, peraturan dari Kemenpan RB terkait seleksi tenaga kesehatan belum ada. Nah, ini juga belum ada rekan-rekan ya, masih dalam persiapan. Selanjutnya dari BKD Jatim. Untuk prioritas atau PG1, seluruh guru swasta sama sekali tidak dapat kuota, tolong diklarifikasi kebenarannya. Ini untuk guru swasta katanya di daerah Jatim tidak mendapat formasi. Mohon tidak mempedomani ini ya, hari ini ya. Mohon tidak mempedomani file tersebut karena dari tidak ada sumber resmi. Tolong, di sini ada lagi, tolong kuota penempatan untuk Jatim disermin. Katanya Oktober dibuka, tanggal berapa kira-kira? Nah, di sini dijawab belum. Diundur lagi. Kemungkinan November, kemungkinan November. Nah, ini rekan-rekannya kemungkinan November. Kemungkinan November. Tapi kita bisa melihat rekan-rekan ya, bisa melihat progres dari portal P3K Guru Kemendikbudristek. Memang untuk progresnya itu baru sampai ABK, analisis beban kerja. Itu pun baru mencapai sekitar 50%. Rekan-rekannya, jadi ya bisa kita mengatakan bahwa apa yang disampaikan dari BKD Jatim ini benar rekan-rekannya, kemungkinan November. Meskipun di sini dikatakan mungkin ya, kemungkinan November. Namun kita tidak tahu apakah itu di awal atau di pertengahan atau di akhir. Bisa kita cek kembali portalnya. Nah, jika kita melihat di sini progresnya ini baru sampai ABK. Masih ada 3 tahapan rekan-rekannya. Nah, padahal ini sudah 1 minggu yang lalu kalau tidak salah ya, sudah 1 minggu yang lalu progres ini sampai di sini di ABK, analisis beban kerja. Jadi apa yang disampaikan oleh BKD Jatim itu memang bisa saja terjadi bila sampai November baru ada info resmi mengenai pembukaan pendaftarannya. Nah, karena hari ini sudah tanggal 18 Oktober. Apalagi tadi Pak Harmen juga mengatakan bahwa masih ada data yang belum clear dari Kementerian Pendidikan dan juga seperti itu rekan-rekan ya. Nah, untuk regulasi untuk Kementerian Kesehatan pun juga belum ada. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Semoga progres ini secepatnya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.